Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan solawat yang diperbanyak berbuah syafaat, amin ya rabbal alamin. Sembari menuntut ilmu, perbaiki niat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bapak Komandan Kosek 1 Medan yang kita hormati, seluruh keluarga Kosek 1 yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita sudah berada pada tanggal 1 Sya'ban. Sya'ban itu artinya ruah. Gelas yang dituangi air sampai penuh tapi terus dituangi namanya ruah. Maka bulan Sya'ban itu adalah bulan melimpah ruahnya kebaikan. Maka sayang jika disia-siakan. Jangan pernah menunda-nunda melakukan kebaikan. Salah satu ahli hikmah berkata, wala turji fi'la solihati ila godin la'alla godan ya'ti wa anta fillahdi. Jangan engkau menunda-nunda melakukan kebaikan hingga hari esok. Jangan-jangan saat engkau melakukannya di hari esok, saat itu kau sudah berada di liang lahat. Sebelum Sya'ban ada Rajab. Rajab itu dalam Al-Quran disebut Ashurul Hurum. Bulan-bulan yang diharamkan Allah. Haram dalam ayat itu bukan haram dalam kajian fikih. Haram dalam istilah fikih, melakukannya berdosa, meninggalkannya berpahala. Tapi haram dalam ayat itu ditafsir salah satu pakar ulama tafsir Madinah, almarhum Profesor Dr. Ali As-Sabuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir. Summiyat huruman, disebut dia dengan bulan haram, li'annaha mu'azzamatun muhtaramatun. Karena dia adalah bulan yang diagungkan, bulan yang dimuliakan Allah. Tatado'abu fihat ta'atu, bulan yang di dalamnya dianjurkan tidak hanya meningkatkan kuantitas tapi kualitas amal. Wa yahrumul qitalu fiha, dan dia adalah bulan yang di dalamnya dilarang berperang. Perang itu berarti pertumpahan darah. Perang itu kalau bahasa sederhananya tak cakapan. Berarti lawannya damai. Damai itu rukun. Berarti bulan Rajab adalah bulan yang dianjurkan meningkatkan kerukunan. Bulan silaturahim. Maka di bulan ini perbaiki tingkah laku. Apalagi 30 hari ke depan kita akan berada di pangkal Ramadan. Tak perlu mandi pangir. Kalau orang Medan mandi pangir. Kalau orang Pekanbaru mandi limau. Mandi limau kan Pak? Mandi jeruk. Jadi nggak perlu mandi limau, nggak perlu mandi pangir sampai ke Pantai Cermin. Kok jauh kali mandi pangirnya ke Pantai Cermin supaya di bawah ombak laut itu dosa-dosa kita, Selat Sumatera, Selat Sunda. Nggak perlu, yang dipangiri itu hati dulu. Maka dikatakan laisal musabu man faraqal ahbab walakinnal musaba man haruma alaihi sawab. Bukanlah musibah itu orang yang kehilangan apa yang dicintainya. Cinta apa kita dalam hidup? Cinta istri, mati, ganti. Oh, sibuk marah, orang hidup aja boleh, apalagi udah mati. Cinta suami, mati, ganti. Cinta anak, mati, reproduksi lagi. Gak bisa lagi Ustaz, ganti kakak.
Cinta harta habis, jualan ibu balik. Lontong pagi, lontong siang, lontong sore, sampai lontong pagi, biar balik duit itu. Cinta jabatan, berapa tahun Bapak jadi tentara? Ada pensiun karena administrasi, ada pensiun karena takdir. Selama-lamanya dia pensiun dari dunia ini. Mudah-mudahan seluruh keluarga besar Korsek yang bertugas di Korsek 1 ini, pensiunnya karena administrasi. Amin. Kemudian Rajab ini adalah bulan lahirnya perintah solat. Dalam istilah kita sebut dengan Isra dan Mi'raj. Isra bentuk fi'il lazim dari kata asra yusri isra'an, artinya berjalan. Berjalan itu ke depan, ke belakang namanya mundur. Orang Islam, orang beriman harus maju, tak boleh mundur. Maka Nabi ingatkan kita, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi." Barang siapa hari ini amalnya, ibadahnya, pekerjaannya lebih baik daripada hari kemarin, dia orang beruntung. Sama dengan kemarin, dia orang rugi dan tertipu. Wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'un. Kalau hari ini amalnya, ibadahnya, pekerjaannya lebih buruk daripada kemarin, sungguh dialah orang yang hari-harinya berada dalam laknat Allah. Tak sanggup awak melakukan secara maksimal kebaikan, minimal jangan melakukan kesalahan. Dan siaplah itu hidup kalau begitu metodenya. Makanya kemarin adalah hayalan, hari ini adalah kenyataan, esok lusa adalah harapan. Bagaimana harapan kita di hari esok tergantung prestasi amal dan kerja kita di hari ini. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, ayo Isra, pandang ke depan, tapi sekali-sekali lihat juga ke belakang. Maka mobil kaca spionnya ada 3, kanan, kiri, tengah. Kalau sepeda motor kaca spionnya ada 2. Walau kita melaju ke depan, tapi sekali-sekali tak salah kita melihat ke belakang. Experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Oh, kenapa aku gagal? Berarti ada yang salah. Belajarlah dari kegagalan itu untuk menjadi baik. Kalau sudah baik, tingkatkan untuk lebih menjadi orang yang terbaik. Manusia yang terbaik, kalau versi Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia yang terbaik dalam amal bukan yang banyak amalnya, tapi manusia yang terbaik adalah orang yang bagus amalnya. Berarti Allah itu lebih memandang kualitas daripada kuantitas. Apa guna casing BlackBerry kalau tidak berpulsa? Berarti yang dipandang pulsanya bukan casingnya. Yang dipandang hatinya. Kalau hatinya udah bersih, perilakunya akan bersih. Tapi kalau hatinya nggak bersih, keluarlah tutur kata yang tak baik. Lancar kaji karena diulang, ala bisa karena biasa. Ada orang suka berzikir, sikit-sikit astagfirullah, sikit-sikit subhanallah, sikit-sikit alhamdulillah. Kalau dia bertengkar malakinya, nggak keluar ucapan yang barbar itu. Bahasa Arab, bahasa segala bahasa keluar dari mulutnya. Dia mencubit lakinya pun astagfirullah, udah biasa keluar. Kalau dia bertengkar sama orang lain, yang keluar kalimat itu. Kadang-kadang minta izin saya, minta maaf Bu. Jilbab sepantat, tapi bibir lancip. Itu simpang simpang 4 Masjid Raya. Mau belok kiri, dia mau belok kiri, tapi lampunya ke kanan. Ya ditabraklah sama bapak tukang becak dari belakang. Habis dimaki-makinya tukang becak itu. Udah pakai jilbab, orangnya cantik, bibirnya ya Allah. Malu kita. Aku bukan malu nengok dia. Dia pakai jilbab. Pala bukanya jilbabnya, ngamuk-ngamuk dia di situ. Kenapa itu? Itu hatinya belum bersih. Apa ciri hati itu dibagi 2? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya dibaginya hati itu 2. Hati hidup, hati mati. Min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwaqati wa tarkun nadam ala ma fa'altuhu min ujudi zallat. Tidak sedih tinggal amal, tidak nyesel bikin salah. Tinggal sholat nggak takut, tak berzakat nggak takut, nggak puasa biasa-biasa aja. Banyak duit nggak naun daftar haji. Padahal kata Nabi, siapa yang berlebih duitnya dari kebutuhannya, dia tidak mendaftar haji, kau boleh pilih mau mati dalam keadaan Yahudi atau Nasara. Kon ngeri kali.
hadisnya itu. Saya tengok muka-muka bapak ini, muka-muka 30 juta lebih ada ini. Udah mendaftar belum? Sekarang kan mendaftar cuma 25 juta. Cuma setelah itu nambah 25 juta lagi. Banyak orang nggak berangkat haji tahun ini. Kalau sendiri ngutang-ngutang dia. Kalau sempat satu keluarga, ratusan juta juga nambahnya itu. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak sedih tinggal amal, tidak nyesal bikin salah. Bikin salah orang lain, tak tahu minta maaf. Jadi ada tipe manusia ini. Kalau mencuritai orang nomor satu, memfitnah orang nomor satu, menzolimi orang nomor satu. Tapi gitu giliran dia difitnah, langsung ke polsek. Jadi bapak-bapak jangan kayak gitu. Perbaiki hati. Kalau hatinya udah bersih, tutur katanya, perbuatannya akan sesuai dengan hatinya. Luqman pernah dipanggil seorang raja ketika itu. Ya Luqman, kau ambil kambing itu. Ambil daging yang terbaik dari kambing itu. Dipotong nyala kambing, diambilnya hati dan mulut, lisan, lidah. Udah potong lagi satu kambing lagi, ambil daging yang terburuk darinya. Dipotong kambing itu, diambil hati dan lisan. Kata raja, kusuruh yang baik itu juga kau ambil, kusuruh yang buruk itu juga iya. Memang standar orang baik tidak itu tergantung hati dan mulutnya. Kalau aku disuruh satu lagi Bu, mata. Karena dari mata turun ke hati meletup ke mulut. Makanya orang yang gak ada matanya, dosa bibirnya pasti sikit. Apa yang mau diceritainya? Si Hasbi ustadznya, kayak mana orangnya hitam? Hitam itu kayak mana katanya? Kayak mana dia mau cerita hitam gelap semua dunianya? Cuman karena kita punya mata, dari mata disimpan ke hati. Gak tahan, meletup. Emak-emak kan kayak gitu ya kan Bu? Wirid, oh enggaknya. Langsung diprotes. Ya wirid, Senin wirid, Selasa wirid, Rabu wirid, Kamis wirid, Jumat pengajian akbar, Sabtu. Oh, tiada hari tanpa wirid. Banyak pahala, baca Yasin, dengar ceramah, tahtim, solawatan. Kalau pahala jangan tanya. Baru lagi makan lontong udah habis pahalanya. Kenapa? Menceritai. Wah, merasa kau lontongnya, kenapa rupanya asin kan? Katanya. Datang kawannya kena setan lagi. Coba kau perhatikan semangkanya. Kenapa bisa dibikin kipas-kipas katanya. Rupanya motongnya pakai cutter. Ya. Tipis. Ibu kalau bikin acara wirid di rumah, besar-besar semangka itu dibikin. Jangan pulang dari ceritaan. Jadi Bapak Ibu jangan bersihkan hati, tutur katanya pasti baik. Apa yang Bapak lakukan? Kalau Bapak orangnya pemarah, sering-sering Bapak baca Alam Nasroh. Dulu waktu saya di pesantren Pak, nama pesantren itu kan junior senior. Orang tuh jadi seniornya, aku jadi junior, suruh-suruhnya laku. Bi, kau masuk air? Masak. Bi, bikinkan aku teh manis? Bikin. Bi, kau ambil piring tuh, kau cucukan ke sungai. Tengah malam aku disuruh nyuci piring anak-anak. Ya nggak berani aku. Nggak berani lah bang, tuncangkan kau nanti ya katanya. Pergi juga, jin lah kan awak tengah-tengah sungai itu. Kayak banyak kesurupan. Nah, kayak gitu dulu. Gitu giliranku jadi senior, ku bikin lagi kayak gitu. Tolong. Jadi emosi. Jadi silat itu pun di pesantren diajarkan Pak. Tapi beda lah silat tentara. Kami kan silatnya untuk olahraga aja. Jadi begini-begini belajarnya tengah malam ke hutan-hutan sana. Apa yang terjadi? Jadi kalau sparring betul-betulan, mak kalau enggak kalah aku nanti di situ, di pondok kau kumenkan. Begitulah, jadi ditengok guruku, ini kawan nih kok emosi kali. Tahun 95 diajarkan guru sama saya amalan ini. Hasbi, mulai dari hari ini sampai kau mati, jangan kau meninggalkan Alam Nasroh dalam sholatmu. Sampai sekarang. Jadi aku susah marah sekarang Pak. Diajak orang aku, diam aja. Kau yang capek ngejek aku. Dizoliminya aku diam aku. Kalau nggak tahan aku lapor ke Kosek. Ujung-ujungnya itulah minta pertolongan. Ya nggak ada, diam aja saya. Begini-begini salah saya, apalagi saya salah. Nah, udah belok kiri, belok kanan kan salah itu. Dimarah-marahi polisi, ya udah tilang. Nggak ada Pak, janganlah tilang Pak. So, nggak ada tilang orang salah, biarin aja. Kenapa itu kurasa faktor Alam Nasroh itu?
Dan ternyata Pak, setelah saya mengamalkan itu tahun 95 lah. 95 sampai 2003, 2000 berapa ya? 2023. Udah berapa tahun ku amalkan? Enggak pernah saya sholat, dalam sholat itu enggak ada alam nasroh. Kalau subuh 2 rakaat, 1 alam nasroh, lainnya yang lain. Penting setiap sholat apapun alam nasroh di awal. Lainnya yang lain. Nah, sampai sekarang terbukti. Setelah saya membaca kitab-kitab fikih, ternyata kutemukan dalilnya. Ternyata alam nasroh itu bukan hanya membuat hidup kita tenang hati, tapi alam nasroh adalah salah satu magnet terbesar mendatangkan rezeki. Coba baca itu Pak, biar luas rezeki kita. Jangan bilang rezeki itu mesti duit. Rezeki itu kan banyak. Sehat rezeki. Kalau nggak sehat nggak datang kita hari ini. Kita sesuntikan rezeki itu mesti duit, banyak duit, ada mobil, ada ini nggak mesti. Tapi karena alam nasroh itu juga ke situ arahnya. Baca Pak, mulai hari ini jangan Bapak tinggalkan itu. Bisa Bapak lebih kaya dari saya. Aku tak kaya. Jadi Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau bapaknya, itu kan tadi kalau suka marah. Ini tak ada marahnya. Diganggu orang diam aja. Begini diam. Bapak harus baca tabbat yada abi lahabi wa tab. Biar kayak api dia. Tapi jangan sering-sering. Nanti emosi terus. Nggak ada lagi tenangnya hidupnya. Pantang ditengok mukanya sekali. Woi, inang-inang pakai gelang. Kalau nantang bilang. Nah, kalau udah mengamalkan alam nasrah, selalu dipakai koboi, seloboy. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Dah, 2. Mi'rat. Mi'rat itu bentuk isim alat dengan masdar urujan au mi'rojan. Artinya tangga atau naik. Naik itu ke atas, ke bawah namanya turun. Orang Islam, orang beriman harus berupaya. Bagaimana caranya seluruh rangkaian ibadah yang dilakukannya. Sholat, apalah itu. Sholat, puasa, zakat, haji. Bisa mi'rat artinya naik. Bahasa Qur'annya makbul artinya berterima di sisi Allah. Berarti butuh kendaraan. As-salatu mi'rajul mu'minin, kata Nabi. Salat itu adalah mi'ratnya orang yang beriman. Apa maksud hadis itu? Dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri dijelaskan secara gamblang bahwa salat itu ada yang bersifat sunnayah, 2 rakaatnya subuh. Sulaniyah 3 rakaatnya maghrib. Rubaiyah 4 rakaatnya zuhur, asar, isya. Kenapa salat itu ada yang 2, 3 dan 4 sayap? Kenapa enggak 2 semuanya, 3 atau 4? Allah pemberi hukum, tak percuma dibuatnya kalau tak ada dalilnya. Maka kita temui informasi dari Allah dalam surah Al-Fatir ayat 1. Malaikat itu pun ternyata ada yang punya 2, 3 dan 4 sayap. Untuk apa sayap? Alat terbang. Maka dikiaskanlah salat itu seperti sayap. Jadi Pak, sumber hukum Islam itu ada 4. Ada masalah, tengok Quran. Kalau nggak ada, tengok hadis. Kalau nggak ada, tengok ijma', kesepakatan ulama di masanya. Kalau nggak ada juga, tengok dalilnya adalah kias. Dalil kias itu analog. Seperti kata Nabi, berzakat fitrah pakai gandum. Kita di Indonesia berzakat fitrah pakai apa? Beras. Kalau mau ikut Nabi, jangan pakai beras, pakai gandum. Di mana mencari gandum untuk 200 sekian umat Islam di Indonesia ini? Gak bisa, berarti dikiaskan. Pertama, gandum mengenyangkan. Padi pun mengenyangkan. Yang kedua, gandum adalah makanan pokok suatu tempat. Padi juga. Maka kiasnya sama. Sama seperti ini. Kau kok mabuk? Kenapa rupanya mabuk? Kata Nabi, memabukkan itu haram. Aku minum kampur gak mabuk, berarti tak haram sama aku. Yang haram di Quran itu khamar. Yang ku minum kan topi miring. Berarti yang haram itu khamar, topi miring tidak. Coba kau cari dalilnya. Ada nggak topi miring dalam Quran? Yang nggak ada lah. Yang ada khamar. Jadi kenapa topi miring jadi haram? Kias. Sama-sama memabukkan. Walaupun ada manfaatnya, mudratnya lebih besar. Jadi kalau tak ada kias nih Pak, wah kacau kita beribadah. Jadi kias ini sudah menjadi dalil hukum dalam Islam. Jadi dikiaskanlah solat itu seperti sayap. Orang yang solat bersayap. Makin banyak solatnya, makin banyak sayapnya.
Semakin banyak sayapnya, semakin besar peluang dia untuk terbang membawa amalnya ke makom tertinggi di sisi Tuhannya. Maka disebutlah as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu kendaraan pengantar amal kepada Allah. Artinya, sangkan hebatnya posisi solat dalam amal. Jangan sampai tak solat walaupun di ujung waktu. Bapak udah sukses jadi tentara. Sukses dunia namanya. Jangan jadikan dunia itu segalanya. Bapak sukses dunia, harus sukses akhirat. Udah saya bilang, kunci sorga untuk lentera ini lebih dekat daripada kami. Bapak keluar dari rumah walaupun gak perang. Sengaja aku keluar dari rumah bela negara lillahi ta'ala. Tabrak becak tengah jalan, mati, syahid dunia. Syahid dunia. Apa syahid dunia itu? Wa waqo fitnatal qabri ila yaumil qiyamah. Aman siksa kuburnya sampai dunia kiamat. Apa pikir kiamat itu 2 hari lagi? Kalaupun 2 hari dalam pandangan Allah 1000 tahun kehidupan di dunia. 1 hari dalam pandangan Allah, Quran menceritakan 1000 tahun kehidupan di dunia. Kalau kiamat terjadi hari ke-7, karena seminggu 7 hari. Ini baru tahun berapa nih? Pakai tahun Hijriah, 1444. Berarti kiamat akan terjadi tahun 7000. 7000 kurang 1444. Kiamat akan terjadi 5000 sekian tahun lagi. Kalau Bapak hari ini mati, niatnya ikhlas. Berarti 5000 sekian aman dalam kubur itu. Akhirat Ustaz, jadi timbanglah Pak. Kalau lebih banyak pahalanya langsung ke surga. Lebih baik dosanya, ya koslah dulu sebentar. Kos dulu. Ya aman di kubur aja hebat. Jadi niat itu diperbaiki datang dari rumah. Jadi seorang sahabat ketika terjadi perang Uhud, dalam hadis Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang sahabat mati di medan perang. Kata Nabi, jangan dimandikan, jangan dikapani. Biarkan baju perangnya menjadi kain kapannya karena surga telah menantinya. Mak mendengar ucapan Nabi itu, Bu, ada ibu-ibu iri, pulang dia ke rumahnya, diambilnya parang, pedang. Tanya Nabi, Bu mau kemana? Perang. Mau ngapain perang? Aku mau mati syahid seperti anak muda itu ya Rasulullah. Oh, enggak perlu. Ibu mau mati syahid? Kata Nabi, mau. Masih punya suami? Punya. Datangi suamimu. Apa yang kulakukan ya Rasulullah? Enak aja jawab Nabi, Bu. Sayangi dia, cintai dia, jangan pernah kau sakiti hatinya. Ya Allah, kalau ada istri mati karena patuh pada suaminya, matinya syahid. Kalau ada istri mati nggak patuh pada suaminya, matinya offside. Ibu lah, ibu mau tisaid, makanya bapak nih didukung, disupport, dikasih semangat. Ini mau Ramadan, ibu jangan hubbud dunia. Ini bini-bini kita ini mau Ramadan ini mulai Pak, cari-cari jilbab, cari-cari telekung, cari-cari aksesoris. Padahal hari raya masih 2 bulan lagi. Jangan ibu hubbud dunia. Dikasih suami 5 juta, habis. Kasih 4 juta, habis. Kasih 3 juta, hilang. Bingung suaminya. Berapa aja ku kasih, belum saatnya udah habis. Rupanya udah terjadi pemborosan dini. Terakhir melihat keadaan itu, suami mulai menokoh. Dapat 5 juta, 4 juta kasih, 1 juta simpan. Ya kan tujuan untuk baik, tapi bohong juga karena bapak nggak jujur. Dapat 3 juta, 2 juta kasih istri, 1 juta simpan. Kenapa? Mana tahu terjadi faktor human error. Apa yang terjadi? Walaupun tujuannya baik. Suatu hari, bini beres-beres tempat tidur, dapat amplop hijau di dalam sarung bantal. Bang, ada amplop. Warna apa deh? Hijau. Berapa isinya? 4 juta. Uang apa ini bang? Uang sial. Kok sial bang? Ya sial namanya itu, udah capek aku merondokkannya masih nampak kok. Jadi mata bini ini kalah KPK. Dimanapun tahu dia. Ibu jangan ibu boros ya. Nasihatku pagi ini satu aja. Ibu jangan suka bergaul dengan BPJS. Nanti ibu bergaul dengan BPJS, masuk rumah sakit ibu tak jadi hari raya. Tahu BPJS kan? Budget pas-pasan, jiwa sosialita gitu loh. Nah, ini tergantung suaminya nih. Ayo, semangati suami. Bang, mau keluar dari rumah, udah berniat, udah berniat. Begitu, itu yang diajarkan duluan, Bu. Udah berniat, udah berniat. Ah, enggak usah berniat. Dia bandel maku. Jadi kalau nanti kena tabrak masuk neraka langsung. Udah berat itu pernikahan kayak gitu.
Ibu kalau suaminya pulang, apa yang ibu lakukan? Nah, berarti ibu belum mengamalkan yang ku kasih tahu dulu. Apalah? Ummu Atiyah itu belum mati, didengar namanya di sorga. Apa yang dibikinnya sama suaminya? Satu, setiap suamiku pulang kerja, ku cuci kakinya. Udah besok aja, nggak usah nanti bu. Nanti bu cuci kaki bapak itu, terdiam dia. Agak lain ku tengok mamamu sore ini. Kenapa ya? 35 tahun nih, kau belum pernah dicucinya kakiku. Bersiap-siaplah kalian, wahai anakku. Mana tahu terjadi kemungkinan terburuk di keluarga kita. Berarti ibu nggak pernah bikin. Dua, setiap makan dengan suami, ku hidang, ku layani, ku kawani makan. Kayak mana makan di rumah bu? Ambil masing-masing atau diambilin? Ah serius lah, masjid ini saksinya. Ya kita pun suami ini boleh lah Pak noko-noko baik sekali-sekali. Dan jujur-jujur kali, membahagiakan bini boleh tuh. Kayak mana bang kangkung nih, enak bang? Enak. Sedap bang? Sedap. Serius bang? Serius. Paten bang? Paten. Sama kayak masakan mama kan sama. Apa yang sama bang? Asinnya. Yang ketiga, setiap mau tidur dengan suami minta maaf. Berapa kali bu minta maaf sama suami? Sekali aja. Berarti semester genap aja nggak ada ganjilnya. Berat deh bu masuk surga. Nah, 4, setiap suami minta dilayani kasih. Pahamlah ya, sensor. Yang kelima, setiap suami pergi kerja antar ke depan pintu. Lebih bagus antar ke kantornya sekalian, bu. Dah, balik ke pangkal. Sekarang, betapa pentingnya nilai sholat itu, jangan sampai tak sholat. Nabi habis sholat, seorang sahabat sholat di depannya. Kata sahabat yang lain, mengadu kepada Nabi, ya Rasul, itu sahabat engkau yang rajin sholat, itu rajin maksiat. Artinya sholat-sholat, maksiat jalan juga. Sholat-sholat, judi masih ya juga. Apa kata Nabi? Bukan marah Nabi nengoknya. La ba'sa bih. Enggak ada masalah. Inna sholatahu tanha'u yauman. Suatu hari sholat itu akan membuat dia menjadi orang baik. Sehari, seminggu, sebulan, berbulan-bulan. Pemuda yang rajin sholat, rajin maksiat itu betul-betul menjadi orang baik. Kata Nabi, alam akul lakum. Karena aku dah katakan kepada kalian. Inna sholatahu tanha'u yauman. Suatu hari sholat itu akan membuat dia menjadi orang baik. Apa arti ucapan Nabi ini? Satu aja. Melakukan kebaikan tidak harus menjadi orang baik. Sholat. Melakukan sholat nggak harus menjadi orang baik. Jadi kalau nggak baik-baik, bapak nggak sholat-sholat. Oh ingat sholat aku, teringat aku satu prajurit di Kosek ini dulu. Disuruh sholat, lebih suka dia keliling lapangan itu 4 kali daripada suruh sholat. Lupa saya namanya. Tapi kayaknya orangnya nggak di sini lagi lah. Bang Amin yang tahu kurasa itu. Suruh sholat sama panglima, sholat, tidak, sholat, tidak. Suruh kamu nanti, iya. Kok nggak silap saya 5 kali keliling lapangan, lari. Lebih suka dia daripada suruh sholat. Entah apa yang dipelajarinya itu. Bapak jangan sampai kayak gitu ya. Jadi bapak zaman melakukan kebaikan itu nggak harus menjadi orang. Mohon maaf bahasa kasarnya. Walaupun bapak masih mau berjudi begini misalnya. Sholat. Nabi yang janji. Suatu hari sholat itu akan membuat dia menjadi orang baik. Baik itu kan proses. Ibu-ibu, memakai jilbab itu nggak dituntut menjadi wanita muslimah yang baik. Jadi kalau nggak jadi wanita yang baik, ibu nggak jilbab-jilbab. Kalau untuk apa pakai jilbab? Jilbabi dulu hatinya. Kayak mana menjilbabi hati? Yang bisa dijilbabi itu kepalanya. Kalau hati kayak mana menjilbab? Maksudnya kurasi gini. Untuk apa pakai jilbab kalau hatinya jelek? Maksudnya bukan gitu. Pakai jilbab itu perintah siapa? Perintah Allah. Berarti kalau tidak melaksanakan perintah Allah, dia orang baik. Kalau dia nggak berjilbab, berarti dia nggak melaksanakan perintah Allah. Kayak mana hati yang baik kayak gitu? Nggak kayak gitu bu. Pakai aja jilbabnya, walaupun kelakuannya belum baik. Suatu hari aksesoris keislaman itu akan membuat dia malu untuk melakukan kesalahan. Bersedekah nggak harus ikhlas 100%. Jadi kalau nggak ikhlas kita nggak sedekah. Sedekah aja walau kadang-kadang masih mau pamer. Suatu hari
secara kontinu dia melakukannya, maka ibadah itu akan membuat dia menjadi orang baik. Intinya, jangan sampai tak sholat walaupun belum menjadi orang baik. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul us. Allah itu memberi kemudahan, tidak memberi kesusahan. Konteks sholat. Apa mulai sholat itu? Wudu. Nggak bisa kena air, boleh bertayamum. Ustadz mau wudu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu. Kod ketiga, apa itu? Pakidut tohuroin. Apa itu pakidut tohuroin? Sholat tak berwudu, sholat tak bertayamum. Sifatnya lihurmatil wakti. Menghormati sholat pada waktunya. Nanti habis dapatnya air, habis dia dapat air atau dapat debu, diulangnya kembali. Namanya iadah. Jangan langsung bilang, namanya nggak ada air. Namanya nggak ada debu, kayak mana aku mau sholat? Namanya bajuku benajis, nggak ada baju. Sholat walaupun benajis-najis. Sifatnya lihurmatil waktu. Tak sahnya sholatnya itu sekedar menghormati waktu. Bapak pergi tugas di pesawat berjam-jam, masuk waktu sholat. Jadi nggak sholat, sholat aja walaupun pesawat itu tidak menghadap kiblat. Bagaimana sholatnya? Ada info dari para mugerai, udah masuk waktu sholat, sholat saja. Misalnya kiblatnya di sana, sedangkan kita mau ke sana. Ya udah nggak usah arah ke sana, arah ke sana aja. Sholat, sholat apa misalnya? Subuh, sholat fardu subuh rakaataini lillahi taala. Duduk, Allahu Akbar. Rukuknya begini, sujudnya gini sedikit. Udah, assalamualaikum, assalamualaikum, selesai. Gitu sampai bapak ke lokasi, diulang subuh yang bersangkutan ini. Namanya iadah. Sengaja aku mengulang subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Tapi kalau di pesawat bapak nggak sholat, ala udahlah itu maklumnya Tuhan itu namanya. Nggak mana bisa Tuhan maklum. Manusia yang punya sifat maklum. Kalau Tuhan punya sifat maklum, aku udah minta sama Allah. Capek aku berdakwah menyebarkan agamamu Tuhan. 1 hari 5-4 tempat. Kalau capek kali aku istirahat lah aku dulu maklumnya kau itu. Siapa nyuruh kau banyak ceramah? Kau pikir ustadz cuman kau aja di medannya. Gitu. Nggak ada itu cerita. Jadi bapak nggak sholat di pesawat misalnya, sampai bapak di tempat bapak wajib mengkodok dan berdosa. Kalau tadi kan sholat tapi tak sah, menghormati waktu, sampai di tempat diganti tak berdosa. Tapi kalau nggak sholat di pesawat, sampai di tempat kodo, sengaja aku mengganti. Kalau tadi sengaja mengulang, sengaja aku mengganti dan berdosa. Dosanya di mana? Tidak sholat pada waktunya. Gak bisa bapak berdiri, duduk. Gak bisa duduk, golek, berbaling, telungkup, telentang. Apalagi, pakai mata. Gak bisa pakai mata, matanya pun gak bisa berkedip lagi. Lukiskan perbuatan sholat itu dalam hati. Diri, duduk, ruku, sholat. Syekh Bahrum Ahmad meninggal 93 tahun. Itu muridnya Syekh Ahmad Al-Ijazi Madinah. Pakar hadis di Sumatera Utara. Meninggal dan dibawa ke rumah sakit Permata Buddha. Hampir 2 bulan di sana sholat. Asal kami datang, matanya kedip-kedip berarti dia sedang sholat. Lama-lama menurun kesehatannya. Datang kami, mata tak berkedip, cakap tak bisa. Hatinya bergetar-getar. Kata ulama tasawuf, sholat dia itu jangan diganggu. Nah itu ulama itu, sholat itu bukan kewajiban. Tapi sholat itu kebutuhan. Apa kebutuhan bapak yang paling signifikan? Rokok misalnya. Gak bisa makan kalau tak ada rokok. Habis makan gak ada rokok, entah kayak mana kayak gitu perasaannya. Kalau orang melaksanakan sholat, menganggap sholat itu sebagai kewajiban, yang ada di pikirannya, kalau gak sholat berdosa, payah mati, gak bisa jadi siksa, dalam kubur begini, itu berarti dia sholat karena embel-embel itu. Kita harus naik tingkat. Lama-lama. Sholat itu bukan lagi sebagai kewajiban, tapi sebagai kebutuhan. Apa cirinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditinggalkannya pekerjaannya demi panggilan Tuhannya. Bapak berani kayak gitu? Nanti demi panggilan Tuhan atau panggilan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkannya, pergi dia sholat. Gak tahu lah aku di militer pak, lebih patuh kepada Allah atau kepada atasan. Gak ada yang berani jawab. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Iya, atasan pun nanti kena tegur juga sama Allah. Kenapa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap engkau pemimpin, tiap pemimpin ada LPJ di mahkamah pengadilanku. Hadza kitabuna yantiqu alaikum bil hikmah. Sedikit pun
Pekerjaan kau tuh tak ada yang terlewatkan. Ini place dis amalmu kata Allah. Dari kau lahir sampai kau mati. Sedikit pun tak ada yang terlewatkan. Tanggal sekian, bulan sekian begini. Tanggal sekian. Makanya nanti dari kiamat. Nggak ada orang yang nengok aib orang lain lagi. Sibuk menengok aibnya sendiri. Kenapa? Iya kok ketahuan ya. Ya aku begini dulu ya. Semua dari lahir sampai mati ditunjukkan Allah. Maka nggak ada sibuk orang nengok aib orang lagi. Kenapa? Sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Jadi Bapak, man ra'a minkum mungkaron. Kalau ada kemungkaran, cegah dengan mulut. Ada tak ustaz awak tak pandai ngasih nasihat. Cegah dengan tangan, bukan menumbuk. Tangan itu artinya kekuasaan. Seorang camat dia punya kekuasaan. Hei lurah-lurah, hei kepling-kepling. Seorang lurah, hei kepling. Seorang kepling, di bawah kepling apa lagi Pak? Hah? RT, gitu. Apalagi di tentara nih punya power, punya dia menyuruh dalam kebaikan itu berpahala. Gara-gara disuruhnya kawan itu melakukan kebaikan, walaupun kawan itu tidak ikhlas, lambat laun, akhirnya dia melakukan ibadah. Saat penyuruh itu tiada dari dunia ini, kebaikan dia itu mengalir kepada orang yang menyuruh. Kenapa? Dialah sponsor utama kawan itu melakukan kebaikan. Ibu juga. Kalau ibu pakai pakaian dari rumah rapi, sopan, santun bahasanya, tidak nampak auratnya, ditengok orang pakaian ibu, bersahaja kali. Ditirunya cara ibu berpakaian, walaupun ibu tak ada di dunia ini, mengalir pahalanya ke ibu. Kenapa? Ibu sponsor utama dia melakukan kebaikan. Padahal ibu nggak bercakap. Tapi kalau ibu keluar dari rumah pakaiannya hancur-hancuran, ada juga yang niru. Keren kali ya. Akhirnya ditiru orang, mengalir dosa itu sama ibu, walaupun ibu udah mati. Jadi keluar dari rumah baik-baiklah pakaian. Awak aja pun kadang bersinglet malu awak. Kenapa? Udah biasa pula begini. Bersinglet malu. Kenapa? Kebiasaan. Kalau bapak silakan bersinglet. Tentara olahraga bersinglet lah pula. Dan pula pakai jubah. Gitu olahraga pakai jubah. Mak viral. Udah viral, udah bertobat kosek nih semua. Jadi bapak jangan dimuliakan Allah. Tempatkan, hati-hati. Dengar satu hadis dari Nabi. Siapa yang umurnya 40 tahun, tak ada minatnya untuk dekat kepada Allah, kata Nabi, kau boleh siapkan tempat dudukmu secara terlaknat dalam neraka. Aku memasuki 44 tahun ini Pak. Aku mulai dari 30 sekian udah tahu aku hadis itu. Memasuki 40 sudah mulai kubenahi diriku. Dulu di Medan ini terkenal saya ustadz paling kocak, paling begini. Sekarang aku malu Pak. Kadang-kadang lawak kali pun ceramah tak ada dapatnya. Pulang aku paling-paling ustadznya lawak kali. Ya Allah. Minimal aku dari ustadz itu dapat ilmu. Itu aku senang. Lawak kali. Malu jadi aib kurasa Pak. Yang dihafal orang ketawa-ketawanya, ilmunya hilang. Lama-lama nggak bisa kayak gini. Saya datangi guru, kayak mana guru begini. Bolehlah Anda kurang-kurangi, lebih kepada materi. Dihilangkan pun payah. Udah terbawa daging, udah mendarah daging di tubuh. Jadi bapak pun begitu, ada perubahan. Belum sanggup melakukan kebaikan secara maksimal, pelan-pelan. Biarkan Tuhan membimbing kita. Jadi bapak jangan dimuliakan Allah. Dah. Sekarang tak bisa kena air, tayamum. Gak bisa berdiri, duduk. Dari mana kita mulai sholat rangkaian sholat itu? Wudhu saja dibenahi. Ibu ngambil wudhu. Mana yang diwajib dibasuh wudhu itu? Rukun wudhu ada 6. 2 hadis, 4 ayat. Mana hadis? Niat dan tertib. Gak usah kita bahas. Yang ayat mana? Muka, tangan, kepala, kaki. Wajah. Mana wajah? Terbit rambut sampai dagu. Kalau perempuan, auratnya mana? Seluruh tubuh. Kecuali wajah, 2 telapak tangan, zohiron wa batinan. Dalam istilah fikih, batnul kafi, zobrul kafi. Perut, punggung telapak tangan. Yang disebut wajah mana? Terbit rambut sampai dagu. Hati-hati bu pakai telekung. Jilbabnya di bawah dagu. Nah, ini selalu saya ingatkan ini. Nah, di sini jilbabnya, telekungnya di sini. Kalau ibu pakai telekungnya di sini berarti nampak auratnya. Ini aurat ini. Syarat sholat ada 8. 1 diantaranya menutup aurat. Jadi kalau sholatnya pakai telekung begini bawahnya,
batal sholatnya karena tampak auratnya. Jadi di mana dibikin Ustaz? Di sini. Pas di sini bikin. Ustaz, longgar Pak Ustaz, bawa ke jalan pandu, sebentar dikerjainya itu. Jalan pandu mahal kali Pak. Saya kata orang Ustaz, yang terbaik menjahit jalan pandu. Oh iya. Aku belilah bakal. Bakalnya Pak cuma 60.000. Menjahitnya 400.000. Hampir stroke aku mendengarnya di situ. Cuman karena udah masuk malu keluar. Ya udahlah ini wal awal wal tengah wal ujung. Enggak logika sama itu. Kayak mana kali sih jahitannya. Udah dibanding-bandingkan dengan tukang jahit biasa. Enggak signifikan perbedaannya. Udahlah. Terakhirlah tak mau aku jahit situ lagi. Bapak nggak usah jahit situ, habis THR. Jadi Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Mana lagi? Guli-guli kanan, anak kuping kanan yang ini. Nah itulah batas wajah itu sampai anak kuping kiri. Jadi ngambil wudhu itu hati-hati. Nah, jadi ngambil wudhu itu jangan gini saja, lewatkan ininya. Nah, lewatkan sebelah kanannya. Ikhtiyat namanya. Dan ibu ngambil wudhu kayak ngambil wudhu artis. Itu kan ngambil wudhu. Mana pula make upnya udah 8 inci. Saya pakai make up itu biasa datang ke kosek nih jangan menor-menor kali Bu, minor aja. Payah nanti ngambil wudhunya. Siapa yang pakai lipstick yang merah nggak bisa dihapus? Kan ada itu Bu. Dia ngambil wudhu masih merah bibirnya, pastikan wudhunya tidak sah. Diam kan, diam. Pastikan itu. Nah, kemudian membasuh kuping laki-laki perempuan sama aja. 3 basuhan, 9 gosokan. Jangan lupa 9 gosokan itu. Ini masukkan kemari, yang kanan masuk. Jadi 1 basuhan, 3 gosokan. 1, 2, 3. Baru 1 itu. 2, 1, 2, 3. 2. 1, 2, 3. Kalau gitu cara ngambil wudhunya, pasti kupingnya dalamnya glowing. Bersih, kilat. Pak John, kilat nggak? Iya. Aku belum ku tengok, tapi aku yakin. Aku yakin pasti kilat. Lebih glowing kupingku daripada wajahku, Bu. Kenapa? Ngambil wudhunya benar. Ngambil wudhu. Apa itu kayak gitu? Iya, ada kayak gitu ngambil wudhu. Tangan ini kan wajibnya sampai siku. Lewatkan ke atas. Kenapa? Bulu-bulu halus yang di sini ini akan bersaksi walaupun sedikit. Baju yang kena air ini akan bersaksi. Allahumma gfir li abdika fulan, Allahumma gfir li abdika fulan. Ya Allah, gugurkan dosa, gugurkan dosa, gugurkan dosa. Sampai kapan malaikat yang berhenti? Sampai kering bulunya, sampai kering yang di tangannya, sampai kering bajunya. Oh, luar biasa itu. Kita nggak ngapa-ngapain, berzikir baju itu untuk kita. Makanya siapa yang merasa banyak dosa, basahkan sekalian. Jangan. Nah, kaki begitu juga. Kaki kan sampai mata kaki, lewatkan ke atas. Digonyoh, digosok. Gonyoh pula. Digosok. Rambut tuh disapu, bukan dibasuh. Banyak orang salah. Diambil nyari itu langsung ditaruhnya ke bawah. Salah, itu namanya membasuh. Hadisnya, ayatnya mengatakan menyapu sebagian rambut kepala. Kepala ini. Berarti menyapu, ambil air itu tumpahkan. Itulah namanya menyapu. Jadi jangan air itu ditaruh biar sekalian segar ya kan. Panas sekali nih. Salah yang dilakukannya walaupun tujuannya baik. Jadi kepala itu dalilnya bukan membasuh, menyapu. Jadi ambil air itu tumpahkan. Itu dalilnya. Ya bulan puasa kalau perlu basah semuanya ya kan. Mandi di sini sekalian. Iya. Jadi ingat ya. Ada lagi perempuan, ya, dia karena takut auratnya kelihatan, bisa punya apanya? Jilbabnya. Aku tak terima itu. Yang disuruh menyapu rambut bukan jilbab. Jadi bagaimana nampak aurat kita Pak Ustaz? Buka telekung ibu tuh, ambil airnya. Dari dalam masukkan. Boleh. Orang dalilnya menyapu sebagian rambut kepala.
ini kepala. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Ini pun masih kepala namanya. Paham ya, Bu? Luar biasa wudhu ini. Salat dimulai dengan takbir. Takbir itu ada dua, intikal ihram. Yang wajib itu takbiratul ihram, takbir yang pertama. Apa syaratnya? Apanya? Pertama, tidak sunnah membacanya panjang. Biasa aja. Sholli fardu. Allahu Akbar. Sudah cukup. Yang sunnah membaca panjang takbir-takbir yang lain. Namanya intikal. Perpindahan satu rukun ke rukun lain, pemisahnya takbir. Namanya intikal. Takbir intikal. Takbir pemisah. Jadi mau sholat, sholli fardu. Allahu Akbar. Sudah cukup. Mau ruku, panjang. Allah. Nah, itu sunnah. Ini terbalik-balik karena nggak mengaji. Sholli fardu. Allah. Berhenti pula itu. Kenapa nggak jadi, Wak? Putus makrifat. Nggak terkaji lagi itu kayak gitu. Nah, jadi itu. Kemudian takbiratul ihram itu antakuna bil arabiyah. Wajib dengan bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa selainnya. Kalau boleh pakai bahasa yang lain, enaklah sholat. Usman Roy mantan petinju bertobat jadi ustadz ceramah kemana-mana. Boleh sholat pakai bahasa masing-masing. Rame-rame. Subuh imamnya orang Mandeling. Allah nagoda. Datang malaikat Horas. Datang si Padang. Allah nan gadang. Datang malaikat Rancak Bandar. Orang iso, tidak boleh itu. Jangan bikin-bikin. Separah-parah orang mu'allab baru masuk Islam. Kalau hanya menyebutkan Allahu Akbar masih bisa. Mungkin kurang fasih. Halo. Biasa itu. Ada lagi Allahu Akbar. Nah, biasa dia baca kayak gitu. Dimaafkanlah. Ayahku orang Mandeling asli. Bibirnya payah kali dikasih tahu, Bu. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Udah kayak gitu. Bibirnya kayak mana lagi? Gak gara-gara itu nggak Islam dia, berarti aku tak Islam juga lah. Halo, makanya menandai orang Mandeling ajan mudah kali itu, Pak. Allahu Akbar Allah. Wak lokot. Kalau orang Jawa medo, alamin jadi ngalamin, biasa itu. Namanya faktor lidah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dah paten itu. Ada yang lebih paten lagi. Ku bilang ikra kok. Dah balik ke Bangka. Marah orang Jawa makunan. Ada yang lebih parah lagi. Nallazina kafaru. Rupanya yang baca orang Padang. Nallazina kafaru. Nah, jadi logat kesukuan itu nggak akan mungkin hilang. Ustadz apa? Dasar Latif. Jangan logat. Makassar atau Ambon itu? Makassar. Suruh dia baca ayat. Kalau kita yang Kori hancurlah mendengarnya. Tapi karena udah logatnya kayak gitu, kayak mana? Suruh dia baca ayat. Pernah dia pasti membaca ayat? Kenapa? Faktor lidah. Tapi dia berilmu. Mungkin di situ. Kenapa? Di daerah dia udah paten itu. Sama dengan orang Mandeling. Allahu Akbar Allah. Udah paten kali itu. Tapi sama-sama di Sipiongot. Ya, kalau keluar dari Sipiongot lain lah ceritanya. Nah, jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Itu kenapa logat kesukuan? Nah, nggak masalah itu, dimaafkan. Cuman kalau ada yang lebih pasti lagi, yang pasti itulah jadi imam. Kalau nggak ada lagi, boleh sesama Allah jadi imam dan makmum, nggak ada masalah itu. Jangan kalian marah orang Mandeling, nanti gara-gara itu dia sentimen dia mau kacau kali Ustaz. Jadi bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Apalagi? Tidak boleh memanjangkan alif. Alifnya Allah alif. Sholli fardu. Batal sholatnya. Aku kalau ada imam di depanku. Allah saya langsung muparrokoh. Bapak muparrokoh itu. Jangan bilang gini. Sengaja aku mau. Enggak perlu. Di hati aja. Aku pisah dari imam. Selesai. Gitu aja. Tapi bapak jangan keluar dari situ. Bapak tetap di tempat. Ruku imamnya ruku awak. Berdiri imamnya berdiri kita. Sampai salam seperti jamaah. Tapi bapak udah dapat pahala sendiri. Karena mungkin dalam praktek itu bapak berilmu ada sesuatu yang tak bisa dimaafkan.
Pamannya apa yang tak bisa dimaafkannya? Menyebut Allah tadi, Allah, udah jelas batal sholatnya. Tapi tetap dilanjutkan sholat. Bagi makmum yang paham, dia muparrokoh. Kenapa? Kalau dia tidak muparrokoh, dia wajib mengulang sholatnya. Kalau muparrokoh, nggak perlu ngulang, tapi dapat pahala sendiri. Tidak lagi berjamaah. Itulah Islam tuh, Bu. Tak suka awak nengok orang, tak pala main langsung-langsung, diam aja. Syarat menjadi imam, alim, ilmu, fasih, mulut, kuat ingatan. Kalau nggak kuat ingatan, mundur. Satu lagi aku bilang sama imam-imam, kalau baru dihafal ayatnya jam 6 sore, jangan diloncing setengah 7. Baru lagi dihafal, langsung dipraktekkan, lupa. Sedangkan hafalan tiap hari pun mau kadang-kadang lupa, apalagi baru dihafal. Kadang-kadang kita imam ini suka membaca ayat panjang-panjang, padahal makmum muka kul huwallahnya semua. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubassirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum adzaban alima. Wa yad'ul lupa. Wa yad'ul mulai makmum tak hafal. Kok ada yang hafal kan bisa dikasih tahu. Wa yad'u. Terakhir berubah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka. Udah tengok-tengok makmum awak lah. Apalagi sholat zuhur. Sahabat Nabi, Imam Ibnu Mas'ud pernah ditegur Nabi sholat zuhur. Kenapa? Lama kali baca ayat. Tegur Nabi, kau tengok-tengoklah kata Nabi, makmum kau siapa? Kalau makmum pedagang, udahlah nak toin aja lah. Kenapa? Dia udah cepat. Mak jualanku, mak udah berapa ini? Otaknya bisnis terus. Dibaca kawan Yasin. Selesai. Jadi itu. Jadi kalau nggak kuat ingatan mundur. Apa yang paling payah membacanya? Hafal tapi sering kececer. Qul ya ayyuhal kafirun. Aku kadang-kadang malas aku membaca ayat di dalam sholat. Kenapa? Udah hafal pun kadang 2 gendangnya. Bisa lupa, bisa berulang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abattum. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidum ma'abattum wala ana abidum ma. 2 gendangnya itu bisa berulang, bisa lupa. Datang makmumnya tak berilmu, lakumkan lawa. Ajab kita gara-gara itu. Dah. Apalagi tidak boleh merubah kaf menjadi qaf. Allahu Akbar, kuburan artinya. Tidak boleh membaris bawahi alif pada lafaz akbar, ikbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang betul Allahu Allahu Akbar, Akbar. Niru orang Mekah kali. Allahu Akbar. Bagus, orang itu bibir awak yang kurang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah itu menstruasi, haid. Lebih parah lagi memanjangkan banyak. Allahu Akbar. Allah itu gendeng. Jadi enggak usah tiru-tiru suara orang lain. Nah, tapi khusus imamnya nih Pak. Imam di Bapak kalau sholat sendiri itu aja. Allahu Akbar. Udah cukup itu. Jadi Bapak, jamaah dimuliakan Allah. Banyak rangkaian sholat. Waktu saya semalam umrah, ada Ustadz Ketua MUI Medan Dene yang kubawa. Dia mau kepingin umrah. Ayolah sama aku berangkat. Bantu-bantu saya karena yang saya bawa 430 jamaah satu pesawat. Ini info dari Mekah ini. Pertama, siapa yang mau berangkat umrah, pastikan Bapak sudah dapat hotel. Saat saya hari ke-10 di Mekah, ada 65 travel dari Medan yang nggak jadi berangkat karena nggak dapat hotel. Ada yang parah lagi. Udah berangkat sampai ke Mekah, hotelnya hotel Zam-Zam. Sampai ke situ, tak ada nama orang tuh di situ.
Nggak ada nama orang itu, padahal katanya udah booking. Bisa dua gendangnya memang tak ada, atau pihak hotel yang zolim, atau pihak travel yang bermain. Kenapa dipermainkan? Karena harga naik. Maka sampai situ nggak ada, mau tak mau disiapkannya hotel bintang yang lain, tapi nanti opsi. Biar ribut-ribut dulu, udah adanya hotelnya. Udahlah kita pindah sana aja lah. Oh, banyak trik sekarang. Banyak Pak hotel sekarang penuh. Memang ada juga, satu di antaranya Hotel Anjum. Anjum itu hotel bintang 5. Kita udah taken kontrak dengan mereka, nggak pernah bermasalah. Tapi gara-gara harga naik, apa yang terjadi? Kita udah booking itu 1 tahun yang lalu untuk pakai ini. Mungkin setahun yang lalu harganya cuma 1 juta, sekarang udah 2 juta misalnya. Didabalnya punya kita itu dengan orang lain. Yang kena bukan kita saja. Ada 8 travel dari Jawa, 1 dari Sumatera kita. Akhirnya sekarang kita sedang gugat. Kenapa? Hampir 280 jemaah kita nggak masuk kemarin di situ. Untunglah pemilik travel ini memang dia mantan broker di sana. Cepat diselesaikannya. Hanya dalam beberapa jam dapat hotel lain. Tapi nggak bintang 5 lagi. Bintang apa lah? Bintang 5 saja. Jadi mau berangkat sekarang pastikan. Apa hotelmu di Mekah? Ini. Madinah ini. Yakin dah dapat ini? Jangan pergi jadi kawan, pulang jadi musuh. Pergi, wah peluk-pelukan mau Ustaz. Sampai sana tak tengok-tengok lagi. Sampai Indonesia maki-makian. Kenapa? Lain promosi, lain lapangan. Memang akan ada pengaruh seperti itu. Jadi kalau kita berangkat umroh karena Allah, kita pikir-pikirkan itu. Penting aku sampai sana. Fasilitas yang kubayar bintang 5. Pada akhirnya bisa karena kena toko apapun, aku akan pasrah kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi. Gak usah aku ceritakan Pak, yang kubawa itu 4 letkol dari Kodam, 2 AKBP dari Polda. Oh, bilang aku dari Indonesia kuanti-wanti. Kita berangkat umroh ini karena Allah. Turunkan melati itu semua di Kuala Namu. Siapa Ustaz? Didengar. Jadi ada 7 yang polisi dan tentara yang kubawa itu yang lebih beriman daripada yang belobe-lobe itu. Yang belobe-lobe itu, kurang ajar, kayak gini nih. Kalau tahu gitu, aku udah capek, aku berangkat umroh, baru ini yang paling parah. Aduh, malah ini yang tadi ini perwira-perwira yang belum berangkat umroh nih, mereka lah yang menyejukkan, mereka lah yang bantu saya. Pak. Saya luruskan lihat. Anda tahu. Mudah-mudahan semua yang hadir nih sampai ke sana, amin. Cuman daftar lah mulai Pak. Iya, daftar kita sama-sama. Ya, aku kalau membimbing gak usah Bapak bayar, asalkan Bapak bayar ongkosku itu aja. Nah, tapi itulah hebatnya. Sana saya Pak nggak fokus Pak, saya ibadah. Kenapa nggak fokus ibadah? Karena melayani orang, sikit-sikit hilang, sikit-sikit sakit, sikit-sikit terimanya. Pak Ustadz, apa ini betul jamaah Pak Ustadz? Coba video call, iya. Saya titipkan di hotel ini, hilang. Di Madinah tuh kayak mana leluasnya Madinah Pak? Kalau di Mekah hilang dia, aku terimalah. Tapi kalau di Madinah, hotel kami standarnya Mirek Salam, hotel pintu 216. Keluar dari hotel tuh langsung ditabraknya masjid tuh. Di ring pertama, gak perlu melewat-lewat entah kemana-mana. Keluar dia ditabraknya hotel tuh. Bisa dia entah kemana-mana melewati jalan tol. Aku aja bingung, gak masuk di akalku. Kayak mana lebih saya kewak nih kemarin nih. Udahlah, tapi udahlah aku jemput. Ku tanya, Pak, udah 3 hari Bapak di sini, 4 kali Bapak hilang. Jujur dulu sama aku bilang. Ku bawa ke depan makam Nabi Raudhah di sana dekat kuburan Baqi itu. Jujur Bapak sama aku dulu. Kita 2 aja nih, nggak ada yang lain. Halalnya ongkos Bapak nih. Halal lah Ustaz. Dah. Bapak minta izin sama istri berangkat. Mintalah Ustaz. Wajah pun biniku nggak mau dia ikut. Abanglah duluan. Gitu. Masih punya orang tua? Punya. Nangis dan. Rupanya kepingin omaknya. Akulah dulu baru omak. Terus pada gini, seluruhnya. Aku aja belum, omak pula duluan. Jadi kayak mana itu Ustaz?
biar bapak jangan hilang di Mekah. Ayo kita telepon omak tuh sekarang. Kami telepon gak nyaut-nyaut. Nah, udahlah beristighfar bapak berangkat di Mekah. Sampai di Mekah, udah istighfar dia pulang. Kalau seandainya dia meminta maaf sama mamanya. Sampai di Mekah, kami video pergi kami ke lantai 3. Biar jangan, ini kan rahasia ini, biar jangan tahu orang. Kan gak aku sebut namanya. Bapak cari-cari lah 40 ini siapa itu. Ah, Ustaz, kita video call lagi. Karena nggak pandai main handphone, aku yang handphone kan. Menangis loh, mak. Iya anakku, udah ku ikhlaskan kau nak, nggak apa-apalah begini. Aku janji mak, kalau Allah kasih aku kesempatan selamat pulang aku dari sini, Ramadan mak ku umrohkan. Daftar Ustaz, aku udah selamat Ustaz. Bantu makku umroh Pak Ustaz. Siap. Amanlah dia di Mekah. 3 hari di Madinah, 4 kali hilang. Kalau hilangnya dekat-dekat mendingan Pak. Wih, aku aja payah mencarinya, nggak tahu aku tempatnya. Pergi ke ujung lewat jalan tol sana. Kayak mana lah dia bisa ke sini? Jauh loh Pak. Pulangnya aja naik taksi, nggak tahu aku jalan lagi. Iya, ya Allah. Aku bukan menakuti Bapak. Mana tahu mau pulang nanti minta izin sama mama, sama ayah, sama bini, sama tetangga, sama kawan, sama atasan. Rupanya semua aman, atasan yang suka dilawannya. Keliling jalan nanti bapak jalan sana, jalan sini di sana. Iya. Nah, aku cuman bilang aja, bukan nakut-nakuti. Jangan gara-gara itu nggak mendaftar umroh, daftar aja. Kita tes, betul nggak itu kira-kira? Iya. Jadi satu lagi Pak, satu lagi. Sekarang jangankan masuk ke Raudhah, masuk pintu Babu Salam untuk sekadar ziarah lewat aja, ziarah lewat di depan Nabi. Ribuan, mungkin 1,5 juta orang antri. Gak bisa Pak. Saya udah antri. Mak sedikit lagi lah masuk. Hanya lewat aja ini, bukan ke Raudhah. Tiba-tiba ditutup sama polisi Arab tuh. Pulang kalian katanya. Nanti lagi katanya. Ya Allah. Udah hampir 2 kilo antrinya, tiba-tiba nggak jadi. Tapi itulah perjuangan. Jadi baju hijau ini selalu kupakai sana. Kenapa? Kubah hijau itu kan, ini memang ku tempat di sana. Setiap aku ke Raudhah, ya Rasulullah, aku datang dengan pakaian hijau. Sebagaimana aku ngecek-ngecek ke anak-anak lah. Ya Rasul, aku kepingin kali aku berziarah ke makammu. Tapi angka detik ini belum ada kesempatan. Enggak juga dapat. Kami bikin apa itu? Nusuk atau etmarna itu. Enggak bisa Pak masuk ke Raudhah sekarang. Enggak bisa. Jadi kalau Bapak mau umroh bagaimana caranya? Aplikasi masuk ke Raudhah itu baru diterima. Hari ini kita mendaftar. 8 hari kemudian baru keluar izinnya. Sangkan ramenya yang daftar tunggu. Jadi kita kan ke Madinah paling kalau 12 hari cuma 6. Kita mendaftar hari ini sampai di Madinah. 8 hari kemudian berarti udah di Mekah kita baru keluar izinnya. Sama aja. Jadi caranya sekarang, kalau Bapak mau umroh, biar masuk Bapak ke Raudhah. Berapa hari paket Bapak? 10. Berarti 4 hari di Mekah. Berarti 4 hari sebelum terbang. Kalau perlu 5 hari sebelum terbang, Bapak sudah mendaftar masuk Raudhah dari Medan. Tapi satu syaratnya, pastikan visa telah keluar. Karena syaratnya nama, nomor paspor, nomor visa. Kalau nggak ada visanya nggak bisa. Nah, ini pula kadang-kadang travel nih. Tak dibilang orang tuh visanya bilang, udah Pak, udah aman, udah aman. Padahal berangkat jam 10 subuhnya keluar visanya. Tapi kan nggak dibilang orang tuh malah panjang leher jamaahnya. Itulah sekarang keadaan di Mekah Madinah tuh Pak. Kalau dulu bintang 4 bisa 100-200 meter, kalau Bapak dapat bulan ini, udah luar biasa itu. Sekarang bintang 4 700-800 meter itu udah dekat. Sangkat kalah haji ramenya. Kenapa sebanyak itu orang berangkat umroh? Pertama haji nggak jelas. Yang kedua daftar tunggu. Di Medan saja 23 tahun. Kalau di Jawa, lebih gila lagi lah Pak. Nomor 1 kan Surabaya atau yang di Sulawesi. Daerah Sulawesi itu 40 sekian tahun daftar tunggunya. Dia mendaftar umur 50. 43. Kalaupun aku hidup udah 93 tahun usia. Udah kayak mana badan tuh? Tarik duit. Berangkat umroh. Penuh sekarang di Mekah. Nah, ini impor terkini. Sampai gubernur nelpon saya. Lagi di mana? Lagi di Madinah Pak.
Tak jadilah katanya. Kenapa? Mau saya aja Ustadz, ngawani saya umroh. Ya ikutlah Pak, aku bilang. Tapi udah umroh nggak jadilah. Tiba-tiba dia balas lagi. Udahlah haji aja tahun ini ya katanya. Saya balas, saya nggak mau haji, saya mau umroh sama Bapak. Gak dijawab-jawabnya Pak. Pasti dijawabnya itu, tengoklah nanti. Nah, mungkin sibuk dia ngurus Danau Toba itu kan. Saya nggak mau haji, saya mau umroh sama Bapak. Nggak dijawabnya sampai sekarang. Udah 2 minggu yang lalu aku nggak dibalas-balas. Jadi Bapak hadirin jamaah dimulai. Kenapa saya pilih umroh daripada haji? Pertama aku udah haji. Yang kedua daftar hajiku masih ada. Terakhir saya mendaftar 2012 akhir. Prediksi berangkatnya tahun ini Pak. Saya tengok situs Kementerian Agama 2031. Udahlah aku biarkan aja itu. Panjang umur tak pendek, penting kutunggu aja. Kenapa saya minta umroh kalau dikasih Allah berkenan? Karena semalam aku berangkat umroh enggak sikit kali ibadahku Pak. Kenapa? Karena sibuk melayani orang. Mencari orang hilang. Lain lagi cuaca yang dingin. 8 derajat di Madinah. Di Mekah itu terakhir 15 derajat. Saya aja dari hotel jarang saya. Kalau bukan karena mencari orang hilang, tak keluar aku dari hotel. Dingin kali Pak. Udah pakai jaket pun masih nusuk dinginnya. Luar biasa. Aduh. Kalau Bapak nanti mau berangkat, jangan pilih bulan 1, jangan pilih bulan 2. Kalaupun mau dingin-dingin enak, pertengahan bulan 12. Puncak dingin tuh bulan 2 akhir. Nah, jangan berangkat di situ. Nah, luar biasa dinginnya. Kecuali Bapak udah biasa di Eropa, tak ada. Banyak juga yang aku tengok. Tak berjaket dia, udah gini-gini. Tak ada berjaketnya. Wah, luar biasa kawannya. Sholat keluar subuh, nggak ada berjaket. Pakai jubah aja dia. Sementara orang Arab tuh kurang-kurang tebal apanya. Nah, berarti dia ini orang Eropa ini. Atau orang Kaban Jahe di dalam-dalam sana. Di Laut Kawar sana dia ditinggal. Ada aku kayak gini biasa aja sama aku. Ya biasa pula sama dia. Oh ini kalau darah ini jangan tanya Pak. Oh semua orang berdarah. Kalau ada pergi ke Mekah di bulan 1, bulan 2 awal tidak berdarah hidungnya, orang hebat itu. 430 jemaah yang ku bawa, nggak ada satupun yang tak mimisan. Termasuk saya. Luar biasa. Jadi kalau nanti nggak tahan pergi jangan di situ. Kami banyak yang sakit itu pulangnya Pak. Karena di Mekah kan mau pulang udah mulai panas. Udah panas alhamdulillah. Nggak perlu lagi pakai jaket. Jadi semua jaket dibikin di koper besar. Sampai ke Jeddah rupanya luar biasa dinginnya. Tak ada jaket Pak. Di mana? Jaket udah masuk ke dalam. Ginilah semua. Termasuk situlah saya sakit Pak. Pulang hampir seminggu. Oh, ya Allah. Bagi tiket tak aku lagi. Cuma aku yang bagi. Kenapa? Taruh orang tua aku di kursi roda. Udah Ustaz di sini aja. Jangan. Aku bukan sakit-sakit. Udah Ustaz di sini aja. Itulah Pak. Yang let call itulah membantu saya. Udah Ustaz. Urusan kami ini. Ustaz duduk aja sini. Udahlah. Bagi tiket. Mengapai barang. Orang itu semua. Aku udah. Alah. Ya Allah ya Karim. Makanya diajak umroh. Ikut. Siap. Kenal. Kalau nanti umroh. Aku kan gak jadi petugas. Aku cuman jamaah biasa. Jadi sukalah saya jailani. Cuman bapak bermimpi aja dulu banyak-banyak. Nanti kalau Allah izin. Bawa aku. Gak pun ada duitnya. Aku bayar sendiri sama kita berangkat. Jangan takutlah. Aku bayar sendiri. Kenapa? Aku bawa bapak nanti Mekah Madinah. Tempat-tempat yang bapak gak pernah ke situ. Walaupun bapak udah umrah 20 kali. Aku yakin berjanji. Bagaimana contohnya? Bapak pernah langsung ke gua, bibir gua Uhud tuh. Namanya Gorul Mari. Nggak ada travel yang tinggi ke situ. Saya bapak nanti ke situ. Apalagi? Yang paling dalam hadis Nabi ada satu gunung tanda kiamat terbesar di dunia. Apa itu? Namanya Jabal Maharrik. Maharrik itu terbakar artinya. Jabal gunung, Maharrik terbakar. Jabal Maharrik gunung terbakar. Kata Nabi, jika gunung itu terbakar, kiamat akan datang. Maka gunung itu ada di Madinah. Sampai itu gunung Merapi aktif yang kecil. Warnanya pun gosong. Hitam sehitam-hitamnya. Beda dengan yang lain. Pergi kita ke situ. Inilah hadis Nabi.
Atau Bapak pernah mendengar Nabi Muhammad itu meninggal nggak dimandikan pakai Zam-Zam, tapi dimandikan pakai Bi'rul Ghoros. Kata Nabi kepada Ali, Ali, kalau besok aku mati, mandikan aku di sana. Namanya Bi'rul Ghoros. Dimandikan Nabi 1400 tahun yang lalu. Sampai sekarang air mandi Nabi itu masih berair. Nah, bisa kita ambil. Jadi dibikin selang ke sumurnya, dibikin keluar. Disitulah kita minum. Saya setiap pulang saya bawa itu minimal aqua kecil. Nah, untuk obat, pada tahu ada yang sakit-sakit. Tapi siapa yang mau bilang maku. Dua-duanya. Atau Bi'rul Izik, air yang diludahi Nabi, air beracun, diludahi Nabi jadi tawar. 1400 tahun yang lalu sampai sekarang masih ada. Itu yang lagi viral tuh Pak. Banyak orang pergi ke situ, air kolam itu. Cuman orang Arab ini kadang-kadang kiding-kiding. Orang dikasihnya, giliran awak datang ditutupnya. Jadi pergi ke situ pakai agen lah. Agennya Habib, penjaganya Habib, keluarga Nabi. Tapi di situ semalam kami ke situ secara rombongan nggak dikasih. Rupanya waktunya itu tempatnya di belakang Masjid Kuba. Belakang Masjid Kuba ada tempat-tempat. Ya, jangan Bapak tak pergi ke situ. Atau ke tempat Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu masjid tempat permohonan Nabi. Maka disebut Ijabah. Setiap Nabi ada pergi di Madinah, pergi dia ke masjid itu. Banyak permintaan Nabi, cuma satu yang tak diterima Allah. Apa itu? Satukan umatku dalam persatuan. Tidak, kata Allah. Umat kau akan terpecah belah. Betul sampai sekarang tak mau bersatu. Nah, enggak usah kita bahas itu. Asalkan hanya tidak bersatu mazhab aja. Kalau sholat kan tetap kan? Gak ada masalah. Perbaiki diri masing-masing. Nah, baru terakhir satu lagi yang Bapak harus datang. Masjid Kiblatin. Biar tahu Bapak di mana dulu masjid pertama Nabi. Sampai Nabi ke Aqsa, ke Madinah. 16 bulan Allah suruh Nabi menghadap kiblatnya ke Aqsa. Yang mana kiblatnya itu? Nah, jadi nanti pergi, kalau mana tahu nanti pergi, ginilah posisinya. Posisi masjidnya kayak gini. Jadi di sini kiblat yang sekarang yang ke Haram, nah, pergi ke sana pintu masuk itulah. Pas pintu masuk tengok ke atas. Jadi tengok di atas. Di atas itu dibikin tanda. Dibikin tanda sama mereka. Inilah dulu arah kiblat Nabi ketika di Madinah. Itu bekas rumahnya Ummu Bisri Al-Barra. Ketika Nabi sholat zuhur di masjid itu, Nabi menatap langit. Ngapain Nabi menatap langit? Ya Allah, kapan lagi dibalikkan kiblat ni ke Mekah? Udah gak tahan aku nengok ocehan orang Yahudi itu. Kata Allah, "Fawalli wajhaka satrul Masjidil Haram." Kalau begitu udahlah, palingkanlah wajahmu ke kiblat yang kau sukai. Itulah Masjid Haram. Maka Nabi berputar sampai ke belakang berapa derajat itu Pak? 360 derajat. Itu terjadi waktu sholat zuhur. Jadi 2 rakaat pertama Nabi menghadap ke Aqsa, 2 rakaat berikutnya Nabi menghadap ke Haram. Habis sholat, seorang sahabat mendatangi Ummu Bisri Al-Barra. Kayak mana kalau rumah kau ini kubeli? Ngapain dibeli? Saya ingin jadikan rumah ini masjid untuk mengenang sejarah kita hari ini. Kata Ummu Bisri, kalau bikin masjid aku nggak jual, kuimpakkan. Maka rumah tempat Nabi sholat itu diimpakkan sama pemiliknya. Dibangunlah di atasnya sebuah masjid namanya Kiblatin. Masjid 2 kiblat. Dulu jelek, sekarang udah cantik. Tapi walaupun cantik tetap ditandai. Di sini loh dulu posisinya Nabi itu yang sholat tuh. Lebih dekat ke kiblat perempuan. Kita dari bawah cuma nengok. Tapi kalau perempuan bisa langsung dipegangnya. Karena itu di lantai 2. Nah, tandanya. Jadi jangan Bapak nggak ke situ. Pergi nanti ke situ. Jadi kalau ada rezeki aja aku. Kuat ke situ. Nggak ada rezeki. Aku bayar sendiri. Sama-sama kita berangkat. Aman itu. Kapan Ustaz? Nggak tahu lah entah kapan. Tergantung Bapak lah itu. Nah Bapak jamaah yang dimuliakan Allah. Sikit lagi. Sikit lagi kan? 5 menit lagi. Saya sengaja hari ini pakai baju hijau. Karena saya diundang ceramah di Al-Wasliyah. Al-Wasliyah kan hijau. Ustaz.